Tapi aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, "Aktsaru khataaya ibni Adam fi lisanihi." Ketahuilah bahwasanya kebanyakan dosa-dosa anak Adam justru ada pada lisannya. Diriwayatkan oleh Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Teman-teman sekalian, hadis-hadis yang sudah masyhur tentang masalah larangan untuk mengucapkan kata-kata yang buruk ini banyak sekali. Tapi akan saya sebutkan nanti insyaAllah. Di antara yang harus kita sangat hati-hati sekali, terutama di zaman kita sekarang adalah perkataan-perkataan atau komen-komen. Kita mulai dari situ misalnya, di medsos ini. Saya sering melihat ada cuplikan tertentu misalnya. Cuplikan ini ada orang yang mengangkatnya dengan tujuan mungkin memberikan informasi ke masyarakat. Dia mungkin, apakah memang dia sengaja membuat informasi buruk atau judul yang menggelitik sehingga akhirnya mengganggu publik, ya, atau orang yang akan menanggapi. Tapi yang unik ini di bawah, orang ribut semuanya, pro kontra, berantem di situ, saling caci maki hanya karena cuplikan satu. Ini manfaatnya buat kita apa? Kira-kira tanggapan itu akan didengar oleh mereka? Kalaupun iya, sesuatu yang sudah kita ucapkan berarti dia dosa, tidak boleh sembarangan. Maka ini yang perlu digarisbawahi. Banyak sekali orang seperti itu. Mereka yang pertama contohnya merusak, ya, citra dia, nama baik dia, dan terjerumus dalam dosa tanpa dia sadari di medsos dengan tanggapan-tanggapannya. Misal contoh. Kemudian juga banyak orang, karena dia menjadikan ini contoh yang kedua, kebiasaan. Mungkin niatnya awal bercanda. Misal, dia lagi bercanda sama temannya, terus dia mengucapkan kata-kata buruk. Ya. Apalah kata-kata buruk itu. Mungkin karena materi kita justru berhubungan dengan masalah ini, tidak mungkin kita berikan contoh. Tapi banyak orang mengucapkan kalimat itu. Bahkan kadang-kadang mendoakan dirinya sendiri. Ya. Matilah saya, celakalah saya, gitu kan. Kalau begini, saya akan dikalahkan, saya tidak akan sembuh. Ya. Atau misalnya keluar makanan, dihidangkan makanan, dia lihat buruk penampilannya, buruk sekali makanan ini, jorok yang seterusnya, dan segala macam kalimat-kalimat seperti ini. Nah semua ini, atau dia bilang sama temannya, celaka kamu, matilah kamu, bodoh kamu ini. Walaupun bercanda, ini semua masuk dalam kalimat badhi, masuk dalam larangan, tidak boleh sama sekali. Ya. Saya menyebutkan ini bukan untuk menjatuhkan, karena kebetulan juga saya dari Makassar gitu kan. Tapi ada tradisi kami di Makassar, biasanya kalau misalnya dia kaget dengan sesuatu atau apa, dia sering menggunakan mati mak. Mati mak ini, semoga saya mati gitu. Mungkin dia niatnya dia kayak semacam menyesal atau hati-hati. Tapi kalimat ini bahaya ini. Saya kalau jalan sama ikhwan kadang-kadang masih mengucap, saya ingatkan, jangan. Karena memang ada larangan Nabi SAW itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap kematian. Kalaupun sudah tidak bisa tahan, maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku. Matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku. Ini contoh saja. Kami juga punya tradisi, saya tidak tahu di kota lain. Saya bicara ini untuk memperbaiki keadaannya. Kadang-kadang bercanda antara teman sama teman. Misal temannya lagi dihidangkan makan. Gitu kan. Ini makan. Terus dia, karena akrabnya sama temannya, dia suka mengatakan, makan mie bodoh. Ada kalimat bodoh ini. Padahal dia suruh temannya makan. Kenapa harus ada bodoh ini? Contoh saja. Ini sebenarnya kita perbaiki, tujuannya perbaiki.